aku pengen ngerasain Mas. Okay. Kayak pengen ngerasain gimana tuh rasanya ayah kerja. Jadi kalau ngomongin ayah guys, apa sih? Gak apa-apa, santai. Sambil nangis slow. Aduh. Jadi gimana? Dulu pernah aku ikut ayah itu ngeliatin, kan aku duduk di belakang Mas ya. Duduk di belakang, lihat ayah bagiin kartis ke orang-orang gitu kan Mas. Terus rasanya kayak waktunya orang tidur, ayahku nggak tidur. Terus sampai aku pernah ibaratnya cuci kaki ini ibuku itu 2 kali. Karena kesalahanku bikin orang tuaku nangis, sampai pernah itu kayak orang kesurupan gara-gara aku. Mikir nih sampean gue ya. Bajingan tenan berarti. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cerita Urip. Sejatine wong kuwi pasti duwe cerita. Anjay. Masuk. Oke guys, hari ini kita malam-malam banget. Kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Ini tamu yang sekarang lagi naik daun. Amin. Karena lagunya itu anjay trending terus. Ya pokoknya semoga tetap karirnya melejit. Ini dia Mas David HCR. Selamat datang di namanya siapa sih? David Chandra Mas. Oh iya David Chandra. HCR CHNDR. Oh iya, David CHNDR. Selamat datang di podcast Cerita Urip. Terima kasih Mas Mamnun udah diundang ke sini. Ya, sukses selalu buat Mas Mamnun juga. Amin. Ini dia Mas David. Siapa yang nggak kenal Ada itu nggak kayak bukan. Biasanya apa sih fanbase itu? Oh, Vichan fan. Apa Vichan? Apa itu Vichan? Dibalik tok Mas. Oh, Vichan fans. Anjay, kapan aku duwe kayak gitu ya? Oh, wis duwe ta sampean. Mamnun loper gitu loh, guys. aduh. Ojo wes wong sekali nyanyi dibully. Aduh. Bingung. Kan jadi KSWW toh, guys. Oke guys, ini dia Mas David Chandra. Mas David gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah sehat. Ini aku ketemu Mas David terakhir itu di mana ya? Di Malang kayaknya. Di Malang? Enggak ketemu terakhir ya pernikahannya. Oh Mas. Pernikahan ya Mas David ini dulu datang ke pernikahan matur suwun sangat. Sendiri terakhir ya kan? Iya dewe kayak ngupload rek ya Allah. Jadi pas waktu tapi masih mending Mas, waktu sama datang terakhir itu masih agak bisa jagongin Mas. Karena sama datangnya awal itu malah nggak bisa karena bener. Banyak orang juga ya. Cuman wis sarungan ya. Iya. Wis ganti pokoknya. Wis ganti jadi ya malah lebih enak kita bisa ngobrol enjoy seperti itu. Jadi tipsnya buat kalian kalau pengen datang ke pernikahan temen datangnya akhir guys. Itu bisa ngobrol, ya kan? Betul. Karena datang awal jadi ada itu loh Mas David kayak ya sampai ini udah tak anggap keluarga banget sampai jauh-jauh dari Jakarta ya Allah ini orang yang baik banget datang ke pernikahanku itu ada sedikit rasa kecewa karena aku dikiranya ya mungkin dikiranya kayak aku tuh nggak ngomong nih padahal ya Allah aku itu di sana kan membagi waktu Mas David ya karena kan kalau yang namanya nikah kan repot banget jadi ya mungkin agak kecewa sedikit jadi mohon maaf banget buat bunda yang ada di Jakarta, nenek juga. Aku sama sekali nggak ada niatan buat nyuekin ataupun apa. Karena kan waktu itu juga harus tak bagi juga waktunya buat nyalamin orang. Ada yang minta foto, ada yang ini kayak gitu. Pokoknya aku nggak akan lupa yang namanya itu apa yang telah dikasih bunda nenek waktu aku di Jakarta. Dulu aku ke Jakarta itu nginep di sana itu selama 2 bulan di Openi. Beliau itu orangnya baik banget. Nah itu jadi waktu bunda ngomong itu loh kamu kayak kemarin aja berubah. Ya Allah makanya dari itu astagfirullahaladzim masa aku berubah sih. Ya kalau aku sendiri kan enggak menurutku loh ya. Mungkin karena ya itu aku nggak terlalu ngobrol banyak kayak gitu. Jadi ya pokoknya aku udah ngomong minta maaf juga. Pokoknya sehat-sehat buat bunda nanti kalau ke Jakarta pasti mampir ke sana. Oke, lanjut ke Mas David. Mas David umur berapa ini Mas David? Umur masih 24 tahun Mas. Sumpah? Iya. Berarti 1999. Oh
Masih muda sih. Masih muda sama kayak saya. Ya kan? Saya Kita kan juga seumuran toh, Mas. Iya, seumuran no. Saya kan juga dulu 23 malah di bawah sampai Waduh, Mas. duh. Iya. Oke, Mas David. Sekarang kan lagunya kan banyak yang trending ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi masih cover. Iya nggak apa-apa. Wong namanya juga Iya. proses ya. Merintis. Tapi udah punya single sendiri? Ada tapi belum rilis. Oh, kemarin belum. yang singleku sama Niken. Ya udah tembus 1 juta viewer. Yang itu, yang apa? Tulus itu. Wih, keren. Terima kasih. Buat siapa namanya? Apa? Fan-fan saman? Vitan Fan dan Sanidi seluruh Indonesia. Dulu gimana kenal Mbak Niken itu gimana? Jadi gini Mas, ini pertemuanku atau yang gimana Mas? Kenal gimana nih? Kenal, sama dulu kenal awal pertama kali ketemu. Pertama kali ketemu di rumahnya Mbak Eni Sagita. Udah lama itu berarti? Terus iya udah lama. Terus habis itu kan dia tuh proyekan bareng lah sama kita sama Sita juga sama si itu. Oke. Terus di situ aku udah ngeliatin sih Mas Teh. Oh ini tuh Niken gitu loh. Dia datang awalnya pakai daster kan. Tak liatin gini. Habis itu dia tuh dandan. Udah berubah. Masuk ya cagi. Tapi dalam hati. Jiwa garangan yang metu guys. Oke, terus? Nah, setelah itu dia wis cukup melihat di saat itu aja. Oke. Nah, setelah itu dia tuh job di Blitar. Oke. Aku memberanikan diri untuk DM. Sama DM duluan lah ya. Lagi di mana? Di Blitar. Okay. Ayo ngopi gitu. Nah, ngopi. Basa-basi. Oke. Terus habis itu aku minta WA-nya, dikasih Mas. Dikasih terus mau WA kan. Terus ayo ngopi sebentar, aku dan gitu. Terus habis itu pamitin ke mamahku gitu. Berarti sampean disuruh mamitin ke mamahnya. Oke. Terus setelah itu dikasihlah nomornya mamanya dikasihkan aku. Oke. Nah, langsung aku telepon Mas. Bi. Yes, memberanikan diri. Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Assalamualaikum. Mas, iki kula David. Oke. Oh iya, gimana Mas? Tapi udah kenal mama nih? Belum. Belum kenal? Belum. Nekat gitu nih. Oh iya, oke. Terus, oh iya gimana Mas? Ini lagi di Blitar Mama. Terus, iya. Misalkan minta izin untuk ngopi sebentar boleh enggak gitu. Tapi jam berapa itu? Masih bakdo Isa paling Mas. Bakdo Isa, oke. Terus ya nggak apa-apa tapi nggak bisa lama-lama ya soalnya ini gitu. Nggak apa-apa Mah, di mana? Tak kasihkan temannya di sini. Terus datang di situ. Jadi pertama kali ketemu tuh sudah sama keluarganya. Aduh, ini first time ketemu langsung nggawa kayak keluarga ya. Waduh. Mamanya terus masuk ngopi, ngobrol di situ. Wah, gini. Berarti bareng sama mama satu meja ngobrol dan lain-lain. Semenjak dari situ kenal dekat itu. Gitu. Kenapa dimatiin? Nggak tahu. VC sama mamahnya paling. Oh. Iya. Biasanya gitu. Oke. Tapi aman kan membahas ini tentang nggak terlalu dalam kok ya? Dia sendiri kan juga yang bilang nggak apa-apa tadi. Kita kan pengen tahu. Tapi hubungan sama udah dipublish. Banyak yang tahu sebenarnya. Udah banyak yang tahu. Ya pasti banyak yang tahu. Wong story-ne laplop bendino setiap captionnya kayak gitu, ya kan? Anjay. Mau gimana ya, maksudnya. Tapi di sisi lain kan gini Mas, orang tuh di luar sana pasti nganggepnya aku tuh brengsek. Oke, kenapa? Misalkan aku nih duet sama cewek ini itu kan. Dikirain aku tuh nggak bisa jaga perasaannya. Inilah nggak bisa menjaga perasaannya. Yang sana gitu. Pokoknya ibarat Jawa ini aku ruwet karo cah itu kabeh tak cedeki. Padahal kan itu cuma profesional kerja Mas. Entertain lah gitu. Oke. Nah di situ tadi susah piye Mas ya? Iya. Dianggap salah tok Mas. Padahal itu yang namanya duet kan cari relasi juga. Dan itu pun kan job juga bukan dari kemauan saya sendiri loh Mas. Dari pihak yang label atau yang lain tuh dipasangin sama ini, ya udah aku ngelaksanain tugas itu gitu loh. Harus bangun chemistry juga gitu kan. Nah, jadi ya tanggapannya orang-orang di luaran sana tuh gitu, aku tuh yang nakal lah, yang
main perempuan lah, yang gonta-ganti cewek lah. Oke. Padahal itu ya terserah lah. Maksudnya nggak kita mau apa ya, mau menilaikan diri kita ke luar sana mau sebagus apapun orang lain tuh pasti anggapannya tetap kita nggak bisa jadi apa yang dipengenkan netizen terus nggak bisa. Maksudnya yang namanya sampean, namanya di entertain lah mas. Wong Niken juga dia duet sama siapapun juga ya kan. Betul. Maksudnya itu profesional kerja. Betul. Terus harus membangun chemistry, entah pegangan tangan, ya supaya dapet itu apa ya? Emang wajib sih. Tontonan buat kalian juga ya kayak gitu. Maksudnya aku juga ngeliat Mas David duet sama siapapun ya, menurut aku yang aku lihat ya biasa aja karena itu profesional kerja gitu. Apalagi namanya nyanyi, kebanyakan nyanyi itu lagunya pasti yang galau, yang cinta-cintaan, harus pegangan tangan. Ada yang mesra lah, harus ada yang gini-gini lah. Kayak gitu. Waduh. Tapi ngomong-ngomong sama Niku, apa ya? Kok bisa sekarang lagi naik-naik daun ini? Gimana ceritanya, Mas? Awalnya itu gini, Mas. Sebelumnya aku terima kasih buat Mbak Eni Sagita, Enis Production. Jadi sebelumnya itu aku sebenarnya udah pernah duet sama Mbak Mala. Mala Agatha. Mbak Mala. Itu sebelumnya di Mbak Eni. Cuman kan di situ biasa-biasa aja Mas viewernya. Nah, di saat itu tuh aku di job Mbak Eni satu lagu. Cuman aku tahu lagu ini. Lagu lama. Rai Sudah di Siji itu. Oh bukan ya? Yang Rai Sudah di Siji. Sing piye? Rasa ati ra tenang. Oh iya tahu. Nah itu. Jadi pertama kali di job Mbak Eni duet sama Sinta. Cuman satu lagu. Trending. Alhamdulillah waktu lagu itu boom. Nge-boom lah. Oke. Nah, sekarang udah 15 juta kalau nggak salah. Viewer? Iya. Waduh, banyak banget itu. Setelah itu baru di lagu pertama itu, terus habis itu berlanjutan ke lagu yang lain. Di channelnya Mbak Eni juga. Nah, habis itu mulai dari situlah awalnya aku di bidang nyanyi. Oke. Berarti yang membawa, kalau untuk sekarang yang membawa sampean jadi bisa lebih banyak dikenal orang ya Mbak Eni. Iya benar. Mbak Eni Sagita ya. Aku sempat ketemu ya waktu di parkiran. Aku pengen ngopi sama Mbak Eni, cuman kok pas banget mobilku parkir, Mbak Eni parkir ya. Lu Mas Mamnon. Oh iya Mbak Eni, cuman nggak sempet ngobrol lama sih. Kapan-kapan kita coba ngobrol ngopi bareng Mbak Eni kayak gitu. Ya siapa sih nggak kenal Mbak Eni? Waduh, lagunya senior banget itu. Iya, senior banget itu pokoknya. Lagu-lagu dari Ngamen Siji sampai sampai gitu. Ngamennya sampai 20 ke atas. Oke. Salut. Apa yang pengen sama katakan buat Mbak Eni? Buat Mbak Eni Sagita, sehat selalu, sukses selalu, Eni Production pokoknya melejit pol. Amin. Oke. Mas David, ini pertanyaan yang ngeri-ngeri ini. Enggak. Slow. Kita di sini slow. Nanti kalau ada pertanyaan yang sekiranya nggak pengen dibalas, nggak pengen dijawab, nggak usah dijawab. Mas skip aja kayak gitu ya. Oke? Jadi aman di sini. Kita harus tetap bisa menghargai privasi orang kayak gitu. Kamu kan sekarang sama Niken ya? Yes. Apa sih yang membuat kamu jatuh cinta sama Niken? Awalan aku tuh kenal dia tuh nganggep ya apa Mas yo. Wanita tangguh, Mas. Wanita tangguh. TKT dia wis ibarat capek nggak dirasain dan lain-lain gitu loh. Ibarat apa ya? Kata-katanya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kan dia tulang punggung juga, Mas. Tulang punggung? Mbak E? Yang Mbak yang mana? Maksudnya dia berapa bersaudara sih? Dia tuh yang aku tahu, Mas ya. Dia tuh ada 3 atau 4 tapi udah nggak ada atau gimana gitu loh Mas. Oh gitu. Setauku dia yang bilang. Dan sekarang tuh dia punya adik. Terus kalau mbaknya yang sekarang ikut tuh sepupunya. Terus dia juga cantik sih Mas menurutku kan. Terus lucu. Yang paling ngangeni lucu dah sih. Iya, lucu, humoris. Bener, humoris banget. Meskipun umur dia masih di bawah kecil lah ya masih. Tapi dia tuh pemikirannya sudah dewasa. Kayak gitu. Udah paham lah gini gitu, udah paham. Cuman ya itu, aku salut banget sama TKT dia. Ya, emang tak lihat pekerja keras banget karena apa ya? Jobnya dia itu yang tak lihat itu sehari bisa 2 kali. Bahkan pernah 4 Mas. Hah?
Pernah 4. Dan aku pernah nganter dia tuh waktu job sehari 3. Sehari 3 ganti-ganti? Iya. Pernah aku nganterin. Ya Allah, ya Allah. Jadi habis di sini langsung sana. Jadi jaraknya itu jauh-jauh. Di sini sana gitu. Oh iya. Nah itu. Iso lho, Peh. Ngono kon gak ndang sugih piye iki, Peh. Tapi yo iku lah rek. Apa ya? Capek. Sebenarnya capek, cuman Mbak ini kan juga harus profesional yang namanya udah ditanggep kayak gitu ya. Pokoknya buat Mbak Nikan sehat selalu, tetap semangat. Amin. Kalau ada waktu lagi free kayak gitu buat istirahat. Kasihan boleh duit aja soalnya yo harus jadi tulang punggung keluarga gitu ya. Itu. Semoga lah kedepannya semakin itu. Amin. Oke. Mas David. Dalam Mas Mamnon. Kalau Niken adalah bunga, kamu gambarin Niken sebagai bunga apa? Anjay, ini siapa segi pertanyaan ini iki? Kamret. Oke, kalau Niken jadi sebuah bunga, kamu gambarin Niken itu bunga apa? Hai, ngomongin bunga ini. Macam-macam bunga aku nggak paham ini masalah. Harus aku bunga mawar ya. Bunga mawar. Ya nggak apa-apa kan. Bagaikan bunga mawar kan harum. Terus sing anu bunga loh. Sing dek mbok dol Mas. Lebaran kan di sana ada enek apa nih? Apa? Bunga sedap malam. Sedap bunga kan iku? Bunga sedap malam sing iku. Sing yang ada di Golden itu yang ya? Oh, yang bikin harum ruangan itu. Nah, yaitu dia mengharumkan semua orang juga, mengharumkan nama Kediri juga. Bener banget. Yaitu. Iya, anjay. Bunga apa itu? Mbak Niken sama seperti katanya Mas David itu bagaikan bunga sedap malam, mengharumkan ruangan dan juga mengharumkan nama Kediri juga karena salah satu atau satu-satunya sinden cilik ya dari Kediri yang alhamdulillah sekarang menjadi trend center artis-artis lain juga. Ya, bener banget. Emang suaranya keren banget. Ngeri. Tapi Mas David ini pernah dibully nggak? Sering Mas. Sering. Gara-gara apa dibully? Kalau yang paling parah itu Mas ya, kontenku yang di TikTok. Sebenarnya itu yaitu yang viral di TikTok. Kenapa? Sama Siesa. Aku tahu itu. Itu kan ya gimana ya? Dibahas gak? Kalau nggak dibahas ya oke skip kayak gitu. Pro kontra Mas. Pro kontra. Iya. Ya. Meskipun aku jelasin gini, tanggapannya orang tetap nggak sejalan sama. Oh itu dibully ya? Aku tahu kok pas waktu di TikTok itu ya. Gitu loh. Gitu. Oh iya aku tahu. Apa namanya? Tangannya sama. Tujuanku tuh sebenarnya buat naikin view. Cuman kan tanggapannya orang, nggak tahu lah. Ada yang baik, ada yang positif, ada yang negatif juga. Jadi ada yang belain sana, ada yang belain aku juga. Ya, tapi sekarang wes aman. Tapi Saman pun sama Mbak Esa yo nggak ada masalah sama sekali kan? Nggak ada. Kayak gitu loh netizen. Apa ya? Pekerjaan yang paling menggabutkan adalah ketika kita memikirkan situasi selebriti. Apa sih kata-katanya lupa aku ndengone TikTok iki. Iya emang. Iku pekerjaan yang paling gendeng ya kuwi. Kita punya idola katakanlah ya. Kita tuh mikir, kamu tuh harus sama itu. Kamu itu kenapa kok sampai kayak gini? Nah, kan Adi malah mikir. Padahal olehmu ki apa gitu ya kan? Aduh, doakan saja yang terbaik. Cukup nikmati karyanya kayak gitu. Tapi kita tanpa mereka juga bukan apa-apa juga. Bener banget. Cuman kan kamu juga harus lebih kemikir diri kamu aja kayak gitu. Urusannya katakanlah urusannya selebriti wis bakal diurus mereka sendiri. Kamu tuh harusnya kayak gini, kamu harusnya pacaran sama dia aja. Enggak 3P ya. Doakan saja yang terbaik, cintai karyanya. Seperti itu. Menjodoh-jodohkan nanti salah paham. Bener banget. Tapi ngomong-ngomong, sampean sudah kemana saja nih tanggapan ini? Yang akhir-akhir ini kemarin di Kediri. Di Kediri? Di mana? Di SMK 2 sama di Gor Joyoboyo. Di Natalis ya? Oke. Itu acaranya ANTV. ANTV? Yang kemarin di Gor itu? Iya, aku sempet taunya di TikTok malah ricuh ya. Iya nggak sih? Tapi Mas David ke SMK. Oh ke SMK. Nah, di Gor aku pagi. Oh paginya malah. Aku Mas Jam pagi. Oh jam apa itu? Oh iya. Pagi itu. Panas perasaan itu ya? Panas banget. Panas banget ya. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa demi kalian lah. Iya. Oke.
Tapi ngomong-ngomong tentang lek saumpama nanggep sampean nyanyi berapa biayanya? Ya siapa tahu kan ada yang pengen ngejob gitu. Itu Mas, kalau masalah job itu yang megang ada sendiri. Ada sendiri. Saya nggak tahu menahu masalah kayak gitu. Oh gitu. Saya biasanya beda-beda soalnya Mas. Oke, beda-beda. Nggak nentu harus gini, nggak kan juga aku barusan rintis kan Mas. Jadi kalau aku budget segini kan kayak apa kemahalan kayak gitu. Kayak mikir aku tuh apa sih kok gitu loh. Iya. Aku juga nyadarin dulu Mas. Jadi honornya tuh beda-beda. Setiap daerah juga. Terus setiap siapa yang job juga beda-beda. Kalau temen ya ada harga sendirilah. Jadi cuman aku nerima, misalkan manajer itu bilang besok nyanyi di sini gitu. Berapa lagu ini. Ya udah aku cuman ngelakuin itu, nyelesain tugasnya itu, ya udah nanti belakangan gitunya. Beda-beda, ini nggak nentu Mas. Bener banget kayak gitu. Takutnya kalau kita samain semuanya, kok niku mbok padano kabeh, kok niku lagi naik ngene wis langsung larang kayak gitu ya. Iya bener. Pokoknya Jaga kayak gitu-gitu loh Mas. Mending ya yang namanya sama teman, yus kasih harga sahabat lah kayak gitu. Yang penting bisa kalau puas kan bisa ayo dicoba maneh. Yang penting kan lumintu. Iya. Saling tolong menolong salah. Itu paling benar. Ini maaf ya, ini rodok campuran karo dangdutan yang Jowo iki suarane iki. Masuk enggak sih? Vibe-nya nih. Iki neng Jowo iki kan ini videonya ini lagi dibikin waktu malam Agustusan. Jadi di luar itu lagi itu, guys. Ajep-ajep Ngene kabeh. Lagi kabeh cah tenan cah. Oke. Gimana apa ini? Gimana tanggapan kamu tentang orang-orang yang bilang kalau nikah itu terlalu muda untuk buat kamu gitu? Oke, kalau masalah umur sih sebenarnya nggak pengaruh Mas. Nggak pengaruh. Ya Aku kan? sama bujuku berapa? 5 tahun apa 4 tahun? 5 tahun 4 tahun Iya. ya. Yang penting kan kita itu ngejalanin dulu lah. Maksudnya untuk masalah kedepannya kan kita nggak ada yang tahu. Benar banget. Yang penting kita ngejalanin apa yang ada di depan kita duluan. Entah masalah yang lain-lain, wis pasrahkan sama yang di atas Benar aja. banget. Berarti untuk masalah umur nggak mikir lah nggak ya. mikir aku, yang Mbak Niken aja ya wis dewasa kayak gitu. Lek menurut saman Mbak Niken dalam suatu hubungan kurang dewasa dan saman lebih dewasa saman kudu ngalah kayak gitu. Pokoknya ada saling ngimbangi lah kayak gitu. Dan aku mikirnya kan gini, ini kan umur segitu Mas. Ya gimana caranya aku tuh menghiasi hari-harinya dengan warna yang cerah. Aduh, tae. Aduh, kok isone. Oke, terus. Ya udah. Gitu. Oh gitu aja. Menghiasi hari-harinya supaya cerah kayak gitu, menyemangatin. Aku tanya deh, seberapa sering kamu VC sama Niken? Wah, hampir tiap jam Mas. Tiap jam. Tiap hari dan sering banget Mas, asli. Kok iso? Lah tapi waktu Nikennya lagi nyanyi? Oh enggak, kalau itu beda. Kalau misalkan Niken lagi sibuk, ya udah. Dia bilang, aku lagi make up atau apa. Kadang pun make up juga VC. Gitu. Ada cermin kan di depan, tapi enggak pakai HP yang dipakai ini set. Gitu. Sebucin itu ya kamu ya? Bucin tuh perlu sih di hubungan menurutku Mas. Iya. Kalau enggak bucin kita enggak bisa ngasih perhatian ke pasangan kita. Oh, iya enggak sih? Iya. Tapi aku yang biar dhewe VC terus ta? Wah, itu sama itu. Musuh yang tae. Anu bahasanya slipcol. Slipcol. Iya. Aduh. Tapi emang aku kan mbek bojoku yo ngono Mas. Jadi HP-ne loro. Dadi HP loro ki Android, sitoke iPhone lah ya. Sing tak ngge VC mesti sing Android. Nah, jadi baterainya dicas, tak deleh ngene. Pokoknya kamu VC sama aku, kamu mau ngapain bebas. Pokoknya jangan dimatiin. Jadi aku sambil main game tak jarno gini VC. Bukan berarti harus ngomong terus kan capek. Pokoknya ketok wajah sampean kayak gitu. Iya, emang gitu biasanya gitu. Kayak gitu kan. Sama. Iya. Sebutin itu dulu aku ya Allah. Tapi sekarang nggak pernah VC Mas. Oh yo mesti lah Mas. Wis bentino kumpul ya. Kumpul serumah ora enak. LDR ini VC ae ya. Benar. Ya, yo jalannya VC tok ya. Iya. Kalau telepon kan wis ngapain telepon? Nggak ketok aja ya. Nggak enak Mas. Ibarat dengerin radio. Dengerin radio. Terus
request lagu yang bojone dhewe ya wis penyanyi ya. Aduh, oke. Lagu favorit kamu untuk sekarang apa? Tulus. Single sama Dewe itu ya. Sekarang sudah tembus 1 juta 1 view. juta. Wih, keren Alhamdulillah. banget. Alhamdulillah ya Allah. Tapi bentar lagi ada itu lagi. Single lagi. Masih ada banyak sih. Oh, masih ada banyak. Jadi di channelku itu aku mau ngisi single-single, Mas. Oke. Ya mungkin ada covernya cuman 1 atau 2 aja sih. Kan buat naikin traffic juga kan Mas kayak gitu. Benar banget. Tapi yang penting tuh pengen lah bedah single. Oke, benar. Tapi subscribernya udah berapa Dek channelnya sama sendiri yang musik? Terakhir aku lihat pirogol Subscriber 26.000 kalau nggak salah Mas. cepet banget ya. Iya, Padahal alhamdulillah. juga baru beberapa bulan yang lalu loh. Bikin dari nol itu Mas. Bikin dari nol. Kan awalnya kan pengen apa namanya? Ada yang nyaranin lah Mas. Oke. Bilang mau suruh beli. Tapi aku nggak mau. Suruh beli. Beli ya, Oh, beli. suruh beli channel lah. Heeh. Punya aku tak jual, mau tuh. Jadi disuruh beli channel, cuman aku nggak mau. Oke. Aku pengen ngelihat prosesnya Bener. dari nol kan gitu kan. Bener katanya. banget. Proses dari nol itu marem lah. Gitu. Marem. Pokoknya biar kita tahu ini loh prosesku dulu kayak gitu. Kalau Iya. beli ya yopo istimewane ya kan. Terus beli pun juga otomatis viewernya juga balik dari nol. Mending dari nol. Tapi sekarang udah monetize. Udah. Jadi pertama ngerilis lagu yang pertama 1 hari udah monetize. Wih, karena udah tembus jam tayang gitu ya. Berarti pas itu langsung viewernya banyak. Iya, sekarang udah berapa ya? 500.000 lah salah. Yang apa itu? Itu lagu pertama Kembang Wangi, Kembang Kembangnya Mas Wangi. Vicky ya. Oh, Duan B. Sama Sinta. Sama Sinta. Oke, siap langsung monetize. Alhamdulillah punya penghasilan lah ya Alhamdulillah Mas. dari channel itu. Alhamdulillah. Wah, siap-siap. Semoga nanti aku juga bisa nyusul ke sampean ya Mas Yo. Ayo Mas, aku pernah DM sampean oke. Enggak. Tapi jujur kemarin Mas David itu DM aku buat ayo Mas ikut nyanyi jadi video klip itu. Aku jujur Mas. Enggak ada satupun yang tak terima meskipun dari siapa aja kayak gitu. Ayo duet sama ini. Enggak, aku lagi nyanyi lagi vakum dulu. Aduh, aku lagi nyanyi vakum dulu meskipun kayak video klip aku vakum dulu karena apa ya? Yang pertama kalau nyanyi itu menurutku itu beban Mas. Beban dalam arti aku bukan kayak kena mental waktu aku dibully netizen. Sebenarnya enggak, aku serius. Buktinya aku malah hidupku sewantai banget kayak gitu. Nah, lebih ke aku nyanyi Mas. Basic passion di nyanyi aku nggak ada. Cuman yo sampai trending kan itu hoki aja ya kan. Bener. Nah, paling penting aku nggak iso ngapalne lagu. Nah, waktu dulu yang lagu sama yang dikasih sama siapa namanya orang yang sama aku dulu itu lagu-lagu baru semua. Aku setiap kayak mau tag vokal kayak gitu pikiran Mas. Aduh rek lagu nyar aku ya Allah. Aduh piye iki. Sedangkan aku ki ngapalne sak lagu sumpah angel banget. Meskipun waktu tag vokal kan bolak-balik kan, ya kan? Enaknya kan bisa bolak-balik kayak gitu, tapi kan itu kan beberapa lagu baru. Aku waktu dulu itu nyanyi 10 lagunya hafal semua kayak lagunya katakanlah Kangen Band ini. Waduh tak gasak Mas. Sehari 20 lagu kayak lip syncan waktu dia itu tak garap Mas. Karena aku nggak mikir kan di luar kepala. Ya. Wis enak nyanyi ngene lagunya kan. Aku nyawang video kumbien. Ngelambi ini gak podo ngene iki lho. Aduh salahne aku aduh. Sama aja Mas, aku juga gitu juga. Maksudnya salah lirik itu udah pernah. Ya itu dirasa jadi mah waktu nge-rap salah lirik. Kan tuh juga rekaman tag vokal. Iya, Jadi salah lirik itu gini. Iya, ini tak tutupin gini. Iya. Rasulwati ra tenang, mikirnya selingkuhan aja. Sata awang-awang. Awang-awang terus akhirnya. Iya. Aduh. Tapi kalau kamu pengen punya niatan buat ke Jakarta nggak? Maksudnya mengembangkan diri di Jakarta gitu? Alhamdulillah aku sekarang itu lagi dikontrak sama label Jakarta Mas. Oh. Label Jakarta. Oh siap. 2 tahun. 2 tahun? Iya. Waduh itu pasti. Tadi barusan rilis juga. Apanya? Lagunya. Aku sama Vida. Lagu Itu apa yang kontrak judulnya? aku Musik Proaktif. Oh musik proaktif. Terima kasih sudah mengontrak Mas David. Semoga tetap jaya. Amin. Aduh, duitnya akeh lah nih.
Sawang Sinawang, Mas. Sawang Ya, Sinawang. Sawang Sinawang. Oh, kayaknya ngontrak aku Mas yo. Dalam? Oh, kayaknya single ngontrak aku no. Aduh. Wis kakean Mas, sampean Mas sing kontrak Mas. Aduh. Oke. Apa rintangan atau tantangan terbesar? Mas, aku maaf banget ya Mas ya. Aku karo konco iku sering sikilku ngene Mas. Duh, rawo Mas. Iya kan? Sama Aku ngono jeneng juga ngene santai. agak mangga. Agak. Iki santai Mas, Gini, soalnya gini. ben lebih enjoy gitu Oke, ya. oke. Apa Gini, rintangan terbesar sampean ketika nyanyi? rintangan terbesar tetap di suara sih, Mas. Kenapa suara maksudnya? Kan aku juga masih les juga kan. Oh sama, berarti sekarang sama masih Masih les? les. Masih tetap belajar, Mas. Jadi mau dibandingin sama penyanyi yang udah profesional kan Oke. masih agak ada mindernya, Mas. Tetap ada mindernya. Jadi atau kalau nggak live gitu kan, waktu live kan kadang kita barulah menginjak itu kan. Jadi nervous itu masih ada, Mas. Masih ada mental block lah, yang paling berat itu mental block. Tapi waktu sampean pertama kali kayak tanggapan katakanlah di sekolah-sekolah kayak gitu, dredeg nggak? Awalnya ya, Awalnya tapi ya? kita harus mikir bahwa atmosfernya itu udah beda. Oke. Mereka itu nonton, dengerin tuh udah nggak vokalnya, cuman asik di panggungnya atau sudah saling sapa dan lain-lain. Oke. Dan itu kan ketutup dengan musisi juga. Misalkan ada yang miss atau apa itu tetap nggak kelihatan di kayak live itu sebenarnya. Nah, Beda lagi kalau orang yang mandang, orang yang paham vokal banget itu pasti Oke. jeli, oh ini fals ini gini, ini kurang ini. tapi kan itu cuma beberapa aja, yang tahu musik aja yang kayak gitu. Yang terpenting kita kan menghibur yang di depan kita aja. Tapi harus tetap belajar sih, karena penyanyi harus suara juga kan Mas ya. Iya. Jadi aku tetap les Mas, sampai detik ini pun aku tetap masih les. Tetap masih les gitu. Seminggu berapa kali? Seminggu 2 kali. 2 kali. Oke. 3 Mas, 3. 3 kali. Beda guru. Dikongkon Ada 2. Ngono. Aku ngerti les belajarnya ngono kuwi. Koyo gimana gitu ya. Tapi itu penting loh. Sangat penting Mas, sangat penting. Terus tips supaya berani di depan banyak orang kayak gitu pakai kacamata. Tergantung situasi dan kondisi sih Mas. Masa? Misalkan kayak kemarin aku syuting tuh pakai kacamata karena emang aku lagi sakit kantong mata. Tapi misalkan enggak ya, aku pernah ngelepas juga. Lepas. Tapi kalau pakai kacamata itu menurutku PD-nya tambah kan? Tambah emang. karena mata kita nggak bisa dilihat apa ya langsung kayak gitu tatap-tatapan gitu. Mental block itu nggak enaknya di keringat. Wah, kayak mandi keringat itu. Iya. Aduh, wis. Apalagi wah banyak cewek-cewek itu kan maksudnya kan. Iya. Jadi ya itu kadang minusnya tuh di situ. Kita memikirkan salah, jadi malah salah semua. Tapi kalau kita santai sebenarnya ya aman-aman aja. Santai gitu. Oke. Tapi orang tuanya sampean mendukung banget nggak kalau sampean buat nyanyi? Alhamdulillah mendukung banget Mas. Kalau orang tua aku tuh apa kata anaknya Mas? Oke. Mau anaknya gini yang penting tuh jelas. Jadi apa namanya kayak daripada kumpul sama teman-temanmu yang gini-gini kan pernah kan orang tua wajar Mas bilang gitu kan. Kalau seperti ini kan jadi kamu fokus ke sini gitu loh. Jadi punya apa ya? Tanggungan lah maksudnya. Bener. Apa lek ngarani ngono iki? Aduh, wangel rek ngomong bahasa Indonesia rek. Iya bahasa Jawa ya, santai. Duwe iki lho Mas. Apa? Ya wis tanggungan kuwi mau. Iya wis tanggungan gue mau. Iya. Oh iya ngombe silahkan. Oh iya kan aku mesti lali gak nawarin ngombe. Diombe silahkan Mas. Tapi Bapak Ibu masih ada? Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah masih ada. Di rumah? Di rumah. Ayahku juga tak suruh di rumah sekarang kan. Jadi ayahku tuh kerjanya sekarang kan kondektur bis Mas. Kondektur itu apa sih? Kondektur itu yang bagiin karcis. Oh bagian karcis. Dan ibuku itu ibu rumah tangga. Oke. Nah, ayahku tuh kan kasihan Mas sudah kepala anak Mas umurnya. Oh iya. Tak suruh di rumah, tak suruh istirahat. Tapi kan orangnya itu dari kecil sebelum nikah tuh udah di jalan Mas. Jadi kerjanya udah di jalanan. Jadi kalau di rumah itu katanya pegel-pegel lah gini gitu. Kadang berangkat, nggak tahu nggak apa berangkat gitu. Tapi sekarang udah di rumah. Padahal Saman kan, berarti sekarang Saman waktu ngasih ke orang tua. Gitu. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Ya itu kasihan Mas. Soalnya aku kan dulu dari 3 bersaudara Mas ya, yang pernah ikut ayahku
di jalan itu cuman aku pengen ngerasain Mas, Oke. kayak pengen ngerasain gimana tuh rasanya ayah kerja. Jadi kalau ngomongin ayah guys, apa sih? Gak apa-apa, santai. Sambil nangis slow. Aduh. Jadi Gimana? dulu pernah aku ikut ayah itu ngeliatin, kan aku duduk di belakang Mas ya. Duduk di belakang, lihat ayah bagiin kartis ke orang-orang gitu kan Mas. Terus saya kayak, waktunya orang tidur, ayahku nggak tidur. Terus sampai beliau itu bilang, nak kamu tidur loh. Lah, ayah tidur juga. Duh, ini masih ini. Jadi kayak mentingin orang lain daripada dirinya sendiri itu Mas. Terus waktu makan juga itu yang diduluin aku Mas. Padahal ayahku tuh belum makan juga. Gitu. Jadi aku selalu ingat kata-kata ayahku tuh, ibarat apapun duit 20.000, awakmu luwe dan ning kono nek kanca-kancamu. Piye carane dhuwitmu kuwi mang baginen digawe akeh, aja tuku sego mbok pangan dhewe. Gitu Mas. Beli yo jajan biar semua itu makan. Uangmu habis nggak apa-apa, yang penting uang di sekitarmu itu ikut makan. Itu Mas. Jadi meskipun aku tuh terlahir dari keluarga yang sederhana, cuman didikannya ayahku tuh gitu Mas. Ibarat nggak mikirkan diri sendiri. Jadi aku kebawa ayahku gitu. Sebenarnya. Terus Mas aku kalau inget ayah itu wah, dulu pernah ada orang naik bis itu cuman bayar seadanya, dikasihkan. Padahal kartisnya itu ada. Terus ayahku tuh nggak bantah, ya diterima. Nanti misalkan ada setoran ya pakai duitnya sendiri. Oh, ditambeli. Oke. Aku waktu itu ikut. Terus yaudah Pak, makasih, cuman bilang gitu. Terus aku bilang, aku tanya tuh Mas, lah ya kartisnya nggak segitulah, nggak apa-apa. Gitu. Jadi jiwanya ayah itu menurutku sangat-sangat superhero Mas. Benar. Terus nggak tahu dari didikannya, mungkin kan ayahku orang Madura Mas. Jadi tapi kalau dari kamu itu lebih dekat ke ayah apa ibu? Semuanya sih Mas. Semuanya. Apa pesan kamu buat ayah di rumah? Terima kasih buat ayah ibuku yang di rumah. Intinya udah membesarkan aku ya terutama, dan mohon maaf jika aku banyak salah. Dulu sering banget Mas aku bikin salah ke orang tua. Doa aku semoga sehat selalu. Amin. Terus sabar ngadepin anak-anaknya 3 lagi semua. Amin. Pokoknya aku minta doanya buat kesuksesan aku, karirku. Dah. Pasti orang tua mendoakan yang terbaik buat amin. Lah ngene iki sampean wis iso apa ya? Wis kudu iso, wis wayahe ganti bahagiane wong tua. Meskipun ade iku enggak bakal iso balas budi apa sing telah dikasih sama orang tua kayak gitu. Wis wayahe wong tua yo pengen banget lah ngerasane hasil keringete anakku kayak gitu. Meskipun saiki tapi kan lah katakanlah seminggu dikasih saumpama 100, apa sebulan berapa kayak gitu. Ya Allah rek iki lho hasilnya anakku. Ternyata anakku saiki wis beneh yo kayak gitu. Kayak ngeliatin senyumannya aja udah kayak adem Mas, asli. Aku ngerasain banget loh Mas. Bu, ini matur suwun yo Le. Sampai tetep pernah ngomong, sebenarnya wong tua nggak butuh ini gile, tapi kan kita sebagai anak kan tetep lah Mas. Aku malah dikira ibuku ngeripoti anak. Wah, aku malah aduh. Soalnya dulu sering Mas aku bikin masalah itu sering. Jadi ibarat aku itu dulu tujuanku aku kepengen jadi bajingan daripada api sih Mas. Biar kita tahu di saat kita jadi bajingan itu gimana. Kan ada kata-kata lebih baik mantan bajingan daripada mantan kiai itu Mas. Jadi kita harus tahu hal jelek dulu, habis itu kita berbenah. Berarti lebih baik jelek dulu habis itu kebaik ya, daripada baik dulu nanti kebalikannya. Nah itu sampai aku pernah ibaratnya cuci kaki ibuku itu 2 kali.
Karena kesalahanku bikin orang tuaku nangis sampai pernah itu kayak orang kesurupan gara-gara aku. Mikir nih sampean iku ya. Bajingan tenan berarti. Gitu Mas. Terus terakhir kemarin ya, kemarin bulan Desember ya. Kenapa? Bulan Desember ada lah Mas, ada. Bikin masalah lagi. Sebenarnya aku nggak salah, Oke. cuman di situ tuh kayak paduka tak bersalah lah intinya itu. Nah, di situ ibuku bilang itu sebelum dicoba ini Mas. Oh, iya. Jadi alhamdulillah itu setelah aku minta maaf ke orang tua, kan orang tua bilang gini Mas, kamu sih gelem tak tunggoni enggak? Wah, aku tidak kuat Mas aku dengan kata-kata itu. Oke, benar. Lek kamu panggah kayak ngene ya, terus piye? Kamu enggak masakne wong tuamu. Aku cuma diem, minta maaf, udah nggak mau lagi aku ngelakuin hal-hal yang tidak. Padahal di situ insiden yang kemarin tuh aku nggak salah, tapi jadi salah. Oke. Kita nggak bahas tentang insiden apanya, yang penting gimana nanti perubahan kamu ke depannya kayak gitu. Ya, kabeh punya masa lalu lah Mas ya. Iya. Semoga dengan adanya beberapa kamu bikin nangis orang tua sama jadi tambah baik lagi kayak gitu. Amin. Kabeh yo duwe masa lalu, aku dhewe yo ngono, jenenge cah nom lah ya. Betul. Jiwa muda itu pasti Jiwa muda. sakarepe dhewe jarane. Ya, itu benar banget. Tapi kan saya kira semakin tua ya, semakin tahu lah harusnya ya. kayak Buat gitu. pengalaman dan pembelajaran. Nah, kayak gitu. Jangan diulang lagi, waduh, jejaknya biar tidak. Benar banget. Oke, kalau momen yang paling berkesan dalam hidupmu, yang paling seneng itu apa? Apa ya? Seumpama kayak kamu dalam hidupmu yang pernah ngerasanya paling seneng itu apa? Paling seneng ya Mas ya. Ya aku bisa bikin orang tua aku seneng, senyum, dan yang belum pernah orang tua aku itu dari aku dulu sampai sekarang. Kan orang tua aku dulu nggak pernah Mas, kayak liburan. Oke. Serius nggak pernah. Nah di saat-saat akhir-akhir ini aku bisa ngajak orang tuaku liburan. Oke, berarti sempat kemarin ngajak liburan. Terus ngelihat beliau itu kayak Masya Allah, aku bangga gitu Mas. Asli Mas, dari dulu nggak pernah ibuku itu pergi keluar Blitar pun nggak pernah, atau ke pantai nggak pernah. Cuman di rumah ayah cuman kerja, di jalan udah gitu. Terus pernah kan ngomong, lele mbok yo ayah prei dolin gitu. Nah habis itu aku ngajak beliau, wah seneng banget Mas orangnya Mas. Asli kayak senyum gini, terus makan bareng, terus itu momen bener-bener yang paling atas sendiri sih menurutku. Berarti kayak pandangannya, pikirannya sama, ya Allah, akhirnya aku iso garai wong tua iki sing biasanya tak kecewaan iki lho, seneng meskipun dari hal-hal sing sederhana. Wong ngejak kayak gitu kan sebenarnya sederhana, tapi kan maknanya kan berbeda. Betul Mas, betul. Kayak gitu. Oke. Tapi kalau untuk perbedaan hidup kamu sebelum kamu yang dulu sama sekarang gimana? Sekarang kan terkenal, banyak orang yang tahu gitu. Kalau kamu tuh seterkenal apa sih kalau kamu dek sekolah, dek mana, dek jalan, halo Mas David, minta foto dong, kayak gitu gak? Ya ada, tapi nggak excited orang-orang yang terkenal gitu ya? Kayak sampean lah. Naik. Serius Mas, serius. Alah. Ya tetap ada, cuman nggak banyak lah Mas. Maksudnya masih, ya kan di atas langit masih ada langit gitu Mas. Jadi nggak Tapi seneng nggak waktu ada yang minta foto gitu, seneng nggak? Aku yang malu sebenarnya Mas. Lu kenapa? Kayak aku siapa tuh cah loh. Siapa tuh jangan ngomongin. Lah merendah untuk roket. Tenang Mas. Tapi emang kadang bingung loh guys. Takutnya lek saumpama nggak diladeni dikira sombong. Terus diladeni kok mikirnya enek wong, ke sopo sih? Kok jaluk foto kayak gitu ya Mas ya? Bener, kalau kita itu ya susahnya di situ Mas. Apalagi kita cowok. Mau ngerespon nanti dikira friendly, dikira bangsat lagi, brengsek lagi kan gitu.
kita cuek dikira oh sombong sok gini lah. Ya itu. Aku pernah diputusin cewek gara-gara friendly banget katanya. Gimana Mas? Aku pernah Oh. diputusin cewek gara-gara friendly gitu. Ya itu susah Mas sebenarnya. Padahal friendly kan menurutku ya karena apa ya, kita tidak membedakan lah. Ada yang tanya gimana tak jawab gitu. Cuman kalau sekarang wes ya sepentingnya kalau ada yang harus kita jawab kita jawab gitu. Karena kalau sekarang itu aku udah punya istri dan semenjak aku udah punya istri, apa udah aku punya pacar simbol iki. Gak ono arek wedok sing wehanan mbek aku, gak pernah. Ya Iya, di karena aku ulti, menjaga. di ulti nanti. Karena aku menjaga istriku tercinta. Wah. Namanya hawane bintang Pokoknya rapi cuma- ya. Sen ora kuat. Pokoknya cuma kamu, gak ada yang lain. Aduh. Tapi emang kayak gitu loh, Rek. Apa ya? Terkadang meskipun dari akhir-akhir ini aku juga kadang mikir, HP gitu loh, lek gak kerjaan iku HP kok sepi banget. Zaman dulu waktu aku lagi katakan jomblo, waduh cewek jenenge wedok tak jenenge Joko. Waduh, yang ngono kuwi ya kan. Belum Jadi- ada. Aduh ngeri. Jadi kayak kita itu, wih enak sih ngechat lah, enak sih ngechat meskipun kita nggak pacaran tapi kan teman dekat kayak gitu. Wah, kayak seneng buka HP itu kok sapa iki yo ngene. Saiki buka HP ora enak. Paling kerjaan saya wis mari ya wis ra enak. Bojoku ora mungkin ngechat wong ning kamar kayak gitu. Jadi kayak HP iki hampa. Gak ono paling ya tangge TikTokan, ngedit video wis. Sekarang lebih ke cari yang manfaat kayak gitu. Betul, Mas. Mas David kalau sekarang main TikTok ya sekarang ya? Heeh. Followernya udah berapa miliar? Waduh, belum Mas, masih 1%-nya followernya Mas kayaknya. 300.000. Kok mesti. Iya. Berapa? 300? Heeh. Udah banyak itu Mas. Itu beli apa? Enggak dari Oh, nol. Mas. asli ya? Dari nol. Jangan beli lah Mas ya. Enggak. Tapi kalau mau beli dia aku bisa. Enggak Mas. bercanda. Beli. Yes. Jangan beli follower karena rugi. Janganlah pokoknya kayak gitu. Kalau Mas David selain nyanyi itu pernah kerja apa? Ya itu. Apa? Jadi kayak ikut bapak itu? Enggak Bukan. Mas. Apa? Sebelum nyanyi kan aku sudah di model, Mas. Oh, jadi model? Ya yang dulu model video klip. Oh. Jadi di itu awalannya. Oh iya. Jadi kamu punya channel banyak lah ya, kenalan-kenalan artis kayak gitu. Ya emang ganteng sih kamu. Aduh enggak Mas. Weh. Masih gantengan Mas Hasan. Alah. Semua kamu cowok masih- tuh ganteng Mas Hasan. Iya, benar. Dengan versinya masing-masing. Benar. Tapi angle-nya menang di aku hari ini. Iya. Udah pernah gini. Iya kan? Kenapa? Angle-mu kiri. Enggak tahu Mas. Hah? Angle-ku kiri. Iya kiri kan? Heeh. Iya makanya. Pokoknya aku kelihatan banget. Dasku penceng rek. Jadi lek ngene sik masih kelihatan. Tapi lek kene penceng Mas. Jadi aku nyawa, ya Allah, aku lihat kok kanan jelek banget gitu loh. Ya enggak sih Mas. Gak simetris. Sebenarnya gini, aku sekarang bodo amat Mas. Bodoh amat ya. Bodo amat. Masa kita harus gini terus kan? Iya. Nggak mungkin ya kan? Ada momen dimana nggak mungkin kita tuh Iya gini. sih. Tapi kalau foto biasanya kan aku tak kiri. Kalau aku foto kiri. beda Mas. Iya. Kalau foto minta angle lah. Soalnya Ah. kalau udah syuting bis. Tapi kalau aku waktu syuting sama arek-arek pun ya, Mbak aku tak request kiri dong kayak gitu. Ya pernah juga Mas aku kayak gitu. Kadang videografernya juga yang ada yang paham ada yang enggak. Dulu pernah dikasih kanan, terus aku bad mood Mas. Pernah bisa di posisi pernah Mas aku. Kanan gini. Bad mood tahu. Lagi. Apalagi yang lawannya itu nggak mau ngalah juga. Pernah. Angle-nya yo kiri. Angle-nya kiri. Wes, akhirnya wes sekarang bodo amat lah. Bodo amat ya. Mas bah angle belakang wes. Ya, oke aku sekarang gitu. Iya. Tapi angle penting juga loh, guys. Untuk Betul. menampilkan suatu apa ya yang indah atau yang cocok dari kita ya angle itu. Kadang ada yang jenenge ganteng angle apa ya manapun bisa tapi ada yang biar kelihatan cocok itu ya angleku kiri ya kayak gitu. Kalau kita sama-sama kiri masa kita gini. Habis cetak lah. Iya benar. Kok ada pertanyaan ilmu apa aja yang kamu dapat dari kakekmu? Hah? Aku lihat di Google seniman. Oh kakek sama seniman. Jadi gini Mas, ibarat dibilang seniman juga bisa karena kakekku almarhum itu dulu orang sejarah. Oh. Masa tak buka ya mbahku. Iya nggak apa-apa, menurutnya penting dan bermanfaat dibuka nggak apa-apa.
Kalau enggak apa-apa. Gak jangan ya mas. Iya. Soalnya ki gak anu ya. Maksudnya soalnya mbahku dulu kayak ini mas, suka nolongin orang di rumah Oke. gitu. Masalah Masalah. nolongin orang di rumah maksudnya? Rumah. Ya apa ya wong kejawen ya lek ngomong ya. Hmm. Kayak spiritual Oh, orang yang paham pinter lah ya gitu. Oke. gitu. Dan banyak di rumah kayak wayang dan lain-lain banyak banget mas. Kakekku dulu orang sejarah. Oke. Orang sejarah. Jadi kan tetap seniman masuknya kan. Bener, sejarah. seniman. Gitu. Tapi sekarang udah nggak ada ya? Meninggal kalau nggak salah tahun 2002. 2002. Berarti itu ya udah. Tapi emang wis sepuh banget. Udah. Kelahiran tahun berapa ya? 30 kalau nggak salah. Waduh, sebelum merdeka rek. Iya. Yo, berarti ngerti perang lo yo? Malah ikut. Ikut? Ya. Aduh. Jadi kelas 6 SD itu katanya nenekku sama rumah itu kakek udah masuk tentara itu SD. Kelas 6. Berarti hidup waktu zaman pada itu ya kan perang-perang terus paling ya. Waktu katanya kan dulu pernah diceritain kan waktu aku kecil sama nenekku tuh dulu rumah sini banyak yang bawa senjata. Boleh ngomong piye ya lali aku mas. Pokoknya kalau cowok ada di rumah dibunuh gitu loh mas. Zaman dulu. Terus dulu kan di kampungku tuh yang selatan tuh banyak yang itu mayat-mayatnya apa namanya? PKI. Oh iya. Itu dibunuh di situ. Oke, Gitu. sejarawan lah namanya ya kan. Berarti sebenarnya kalau beliau masih hidup itu sekarang sepuh banget ya. Umur 100 lebih paling ya. Belum lah ya. Tapi kan 30 2002. Berapa berarti? berapa? Itu pokoknya sepuh. Masih kalau masih ada ceritanya banyak ya gitu. Kalau masih ada tak undang di podcast ini loh. Wah itu. Ya kan? Cerita tentang gimana dulu waktu perlawanan musuh wong kana ya kan. Lek saya kan musuhnya kan konco dhewe. Percaya nggak percaya tuh aku ceritain gitu mas. Ditembak nggak apa-apa. Pelurunya dikeluarin sendiri. Sama itu. Sama orangnya sendiri, sama kakekku. Diceritain dari nenek ke ibuku juga ceritain gitu. Ada bekasnya katanya. Aku dulu waktu masih umur berapa kan aku kelahiran 99. Oh masih 3 tahun. Masih 3 tahun udah meninggal. Jadi aku belum tahu. Oke, tapi masih pernah ketemu. Pernah, kalau ketemu pernah mas. Dulu waktu itu pernah diajak keliling-keliling kampung juga. Oke. Dan aku masih ingat banget mas ya. Waktu kakekku meninggal itu aku masih digendong ibuku. Ngelilingin itu loh. Kerendahnya itu loh. Oh iya. Dosone mas. Oke. Ngeliling aku masih ingat mas. Itu masih ingat. Jadi aku digendong ini ngelilingin aku masih ingat itu. Sampai visualnya masih ingat lah mas. Oke. Kalau ini pertanyaan terakhir. Apa keinginanmu yang belum tercapai? Apa keinginanmu yang ingin dicapai beberapa tahun ke depan? Beberapa tahun ke depan sebenarnya banyak mas. Contohnya buat aku sendiri apa gimana mas? Bebas sama sendiri. Kalau aku sendiri yang pertama tetap memuliakan orang tua. Biar di rumah biar ada kerjaan apa-apa. Pokoknya ada kesibukan lah mas. Terus kalau aku sendiri ya pengen punya rumah lah. Pengen punya rumah. Dan di umurku yang sekarang sebenarnya kan pengen lah kayak nikah itu jadi pengen mas. Cuman kan belum. Ya itulah pengenku. Tapi kan dan masalah karir itu harus pengenku juga tetap stabil terus lah mas. Lumintu. Amin. Tapi menurut Saman gimana cara mempertahankan karir? Ya mempertahankan karir ya berusaha dan dijalani terus mas. Ya. Sama itu cari relasi kemana-mana. Misalkan ada yang ulang lebih senior dan lain-lain itu kita diceritain gini-gini tuh. Oh ya gini-gini. Akhirnya kita jalanin itu. Jadi ditampung dulu, jalanin. Emang bermanfaat banget mas. Aku ngerasain sendiri soalnya. Jadi ada orang bilang, kamu gini yo. Gini. Terus tak lakoni enak manfaatnya mas. Gitu. Jadi dari orang yang lebih berpengalaman kayak tetap gitu. butuh banget gitu mas. Oke. Dan pesanku buat
Jadi nggak situ nggak Lo kenapa? nggak situ. Nanti ada yang tersindir mas. Oh gitu. Hmm. Ya wes. Takutnya. Cuman penting sebenarnya ini. Apa? Ya wes diungkapkan. Ada yang sindir siapa sih? Nggak apa-apa. Apa kita undang sekarang juga orang? Jangan. Jangan. Maksudnya kita itu kan jangan pernah meremehkan atau menganggap orang di belakang layar itu sepele. Karena kita itu tanpa orang di belakang layar, kita bukan siapa-siapa. Bener banget. Dan itu namanya apa mas? Bahasa Inggrisnya apa? Star syndrome. Oh, star Itu syndrome. Jadi jangan star syndrome. Apalagi sampai bikin kecewa orang di belakang layar. Oke. Ngeri mas, soalnya kan ya kebanyakan ada yang kayak gitu. Ada, pasti ada. Tanpa mereka kita bukan siapa-siapa. Jadi kita harus paham itu juga gitu loh. Itu penting banget sih, jangan sampai kita star syndrome. Maksudnya kalau kayak kita punya follower atau punya power dikit, langsung star syndrome, seolah-olah kayak arep enek sing kenalan harus entar ono sik, aku sibuk. Pokoknya jangan sampai yang namanya star syndrome itu penyakit yang jangan sampai ada di apa ya, di kalian lah, apalagi kalau kalian di entertain kayak gitu. Itu penting banget karena kalau attitude pokoknya. Attitude itu paling penting. Sekali sama mengeluarkan attitude-nya kalian, ngeliatin kalau kalian star syndrome, orang-orang yang lebih profesional juga nggak bakal respect lagi ke kamu. Betul. Gitu. Adab lah mas. Adab paling penting. Adab di atas ilmu kan. Nah, tapi kayak aku ngomong gini pasti orang, gue itu sebakali itu star syndrome. Gak apa-apa wis, aku gak bakal janji. Gak mungkin, percuma janji kan. Benar. Penting bukti aja wis gitu loh mas. Berusaha lah ya kayak gitu. Cuman pengen pesen itu, soalnya dari beberapa banyak yang tak ketahui orang di belakang layar kan pernah digitukan. Oh gitu. Mas, masih pernah digitukan. Janganlah. Kita tanpa orang di belakang layar ya itu lagi loh. Benar. Kita bukan siapa-siapa. Iya, maksudnya sama-sama saling melengkapi. Sama nyanyi dewe tanpa sing ngiboti. Dadi opo karaokean mau piye jane. Tanpa itu tanpa kameramen dan lain-lain kita nggak mungkin ada videonya juga. Bener gitu banget. Kan. Itu semua harus kita saling melengkapi seperti itu. Oke. Karena kita udah cukup malam, semoga Mas David sehat selalu. Amin Masku juga ya pokoknya. Amin. Sehat selalu buat Mas Manun dan Mbak. Siapa tahu sini Mas ini aku pengen ngerti sini. Nama aslinya Munis. Cimbrut Munis. Loh, kok Cimbrut Munis? Cimbrut itu nama panggilannya. Kalau Munis nama asli. Munis Alfian Lia Anggraini. Aku tuh waktu di pernikahan Mas lupa. Aku udah ngerti tapi nggak tahu gitu. Sampai selama ini makanya tanya. Tapi kan waktu di kan ada namanya ya. Kan Cimbrut ya Mas kayak. Mosok? Iya gak sih? Gak mungkin yo. Munis sayang. Ada Cimbrutnya tapi ya kak ya. Gak ada. Lupa kan? Sakral. Munis Mamnun. Munis Mamnun. Oh iya mungkin itu aku lupa. Makanya aku pengen tanya sih. Gak apa-apa kan Mas tanya? Ya gak apa-apa. Kan kepo aku. Kepo itu namanya. Munis Alfian Lia Anggraini kayak gitu. Dulu yo bucin kayak gitu. Aku sampai aduh itu juga kayak gitu. Aduh pokoknya dia tuh sekali dapat telepon dari aku langsung waduh. Kayak gitu. Tapi emang perlu Kak gitu ya? Harus gitu, itu emang perlu. Tapi itu di waktu paling ya 1 bulan kayak gitu. Jadi yang namanya PDKT kan harus kita kelihatan cantik lah, ganteng lah kayak gitu. Lah wis kayak wis bergedes kok ono kita kan. Wis ngono kae, wis rame kapan wis. Tapi ya yang namanya wis cinta kan apa adanya aja gitu. Sampai si Nduk itu bilang, kenapa tuh Wei mesti ngepap aku ke warung dewe Mas. Ada kayak gitu sih. Mas. Kuarepmu dhewe mesti be? Seenakku. Enggak mesti kamu harus ganteng dulu apa ngapain? Bentar, kayak gini. Contohnya kayak gini. Itu siapa ya? Aku Mas. Oh. Ada aku ngepap nggak jelas. Oh iya. Kayak gini loh, Cah. Jadi aku juga sering banget ya yang ya. Jadi kayak ngeliatin kalau kita itu jelek gitu ya kan. Muka jelek lah ya. Saksirku banget lah ini nih. Gak tahu Mas aku ngepap terus ganteng gitu ya. Ngawawut terus pokoknya bos ngawawin ya nyapo pap masa harus gini. Duduk foto studio harusnya lebih konyol malah seru kayak gitu. Ya kan biar ada lah masa uang nyawang ben gak waleh. Oke. Yuk, terakhir kalau buat Niken. Nduk, manggilnya Nduk ya? Nduk. Iya, karena lebih muda lah ya. Sini kameranya sini, monggo silahkan. Yang mana nih? Yang ini. Yang ini.
Duk sehat selalu, semangat terus pokoknya aja pantang menyerah. Sing penting jujur. Kadang anu Mas, lek loro iki gak ngomong loro. Oh, harus pengen terlihat nggak apa-apa gitu. Tapi sambatnya ning aku gitu loh. Oh. Aku masa kan nggak mungkin toh aku meneng tok kan Mas. Oke. Jadi sing tak pengen ini dia jujur aja. Aku sakit. Jadi orang biar timnya tahu juga Oke. gitu loh. Gitu Mas. Jadi Oh. penting sukses selalu, membahagiakan orang tua. Oke. Duk jujuron Duk. Nduk pah, Aduh, kok ora aku. Nduk, lek sakit iki ngomong Duk. Oh, nduk pah. Malah ojo dipek dhewe. Kayak gitu ben yang lain juga apa yo cari obat atau cari yang lain solusi kayak gitu. Lek kayak gitu nanti kan lek sakit kan wis malah kabeh panik yo. Oh Mas pah. Bedanya enggak masakne awake dhewe. Hmm. Jangan pernah menyayangi orang lain kalau dirimu belum disayangi. Oh, enak. Cakep. Bener gak sih? Benar, cakep. Sayangi diri sendiri dulu. Betul. Kayak gitu. Baru kita menyayangi orang lain. Sejak kapan kita menanggung jawab urusan orang lain? Wong orang lain juga belum tentu Mm-mm. ke kita kayak gitu. Oke guys, terima kasih yang nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Semoga Mas David sehat selalu. YouTube-nya tambah lancar. Amin. Banyak yang apa namanya, yang ngejob. Amin, amin, Ya, amin, amin. amin. Wes, pokoknya sukses selalu. Salam buat Nduk Niken. Siap, Semoga nanti kapan-kapan bisa diundang ke sini bareng. siap. Oke, anjay. Semoga aja Mas. Amin. Kok pasti trending. Insya Kata Allah. promosi channel Mas ya. Iya, silakan. Enggak apa-apa, sini. Karena aku masih merintis ya kan. Silakan. Kalau yang belum tahu channelku, jangan lupa subscribe channelku David Chandra. Anjay. Nanti itu apa namanya tak kasih di deskripsi aja. Oke. Kalau enggak, saman komen aja di itu nanti Pasti, tak pasti, sematkan, pasti. oke? Siap Mas. Elingno yo, takutnya engko malah star syndrome ora di. Enggak, aman. Star syndrome engko aku malah enggak tak apa jenenge tak sematkan. Mas, iki aku ngetik tolong sematkan Elingo karo sing biyen ngomong. Nah, kayak gitu. Uang lali lupa tuh lumrah. Nah sini Mas, tenang. Makanya kita saling mengingatkan. Ngono Mas, jarine kan ngono. Iya, Kan bener. hubungan sampean kan ngono kan. Iya. Saling benar. mengingatkan. Heeh. Ya, begitulah cerita dari Mas David. Pokoknya yang terbaik. Amin. Amin, Gitu amin. aja guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye-bye.